Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2023 Universitas Kristen Maranatha dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Komandan pasukan, kembali samping barisan. Jangan! Seluruhnya istirahat di tempat. Rektor Universitas Kristen Maranatha selaku inspektur upacara tiba di lapangan upacara. Penghormatan pasukan. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda Universitas Kristen Maranatha tanggal 28 Oktober 2023. Siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran sang merah putih. Luruskan. Lurus. Maju. Jalan. Duluan. Jalan.
Hadirin silakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta mulai. Pembacaan Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945.
Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Kembali ke tempat. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Amanat Inspektur Upacara. Untuk rakyat, Indra, Indra, Saya akan membacakan sambutan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95
tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam pemuda. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, 28 Oktober 2023, kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 28 Oktober kita selalu merayakan peringatan Hari Sumpah Pemuda atau HSP. Momentum tersebut mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda yang berhasil menebar semangat jiwa patriotisme, sekaligus menyatukan visi kebangsaan dalam Sumpah Pemuda 1928 yang melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 diusung tema Bersama Majukan Indonesia dengan logo HSP ke-95 yang bermakna membentuk stilasi barisan manusia yang menyimbolkan kolaborasi dan warna-warni, menunjukkan keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya. Heterogenitas tersebut sebagai sumber kekuatan dalam memajukan Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah membuka luas partisipasi pemuda-pemudi generasi muda Indonesia hari ini untuk seiring sejalan mewujudkan harapan masa depan Indonesia secara bersama-sama. Inklusivitas dalam ekosistem kolaborasi lintas generasi telah membangun optimisme kolektif bahwa sekarang para pemuda-pemudi mendapatkan tempat terhormat di dalam pembangunan nasional. Posisi Indonesia memang sedang berproses menyelesaikan persoalan korupsi, kemiskinan, pengangguran, narkoba, pornografi, hoax, ujaran kebencian, serta sejumlah problem bangsa lainnya. Tetapi semua itu bukan menjadi alasan bagi para pemuda untuk berhenti melaju menuju Indonesia maju dan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Di sisi lain, perkembangan teknologi terkini dan arus informasi yang semakin cepat membuat kesenjangan penguasaan terhadap teknologi dan informasi antar generasi. Demikian halnya dengan tatanan sosio-kultural, politik, dan bahkan bisnis yang dikontestasi. Kita perlu bertanya apakah artificial intelligence telah digunakan optimal secara masif, mengimbangi kecepatan dan perubahan ini sudah cukup membuat kewalahan. Pada intinya, penguasaan oleh pemuda terhadap teknologi dan informasi serta literasi digital menjadi sesuatu yang harus diseriusi. Oleh karena itu, setiap pemuda perlu mempunyai visi, misi, dan peran strategis untuk 30 tahun mendatang agar pembangunan dapat berlari lebih cepat. Strategi paling ampuh adalah dengan tolong-menolong lintas generasi dan gotong royong lintas sektor. Karena kerja kolaboratif ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dan juga sesuai dengan
Perpres nomor 43 tahun 2022 tentang koordinasi lintas sektor. Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan agar implementasi koordinasi lintas sektor tersebut efektif menuju pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP. Maka pada momen Hari Sumpah Pemuda ini kita harus tanamkan kebulatan tekad semua stakeholder, baik kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, organisasi kepemudaan, komunitas, serta elemen-elemen lain. Saudara-saudara sekalian, terakhir marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 ini sebagai momentum membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Salam Pemuda. Menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Pembacaan doa oleh Pendeta Universitas. Saudara-saudara, mari kita berpadu. Izinkan saya membawakan doa secara Kristiani. Saudara-saudara yang berbeda keyakinan, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Tuhan, Pencipta dan Pemilik hidup, Allah yang menjadikan manusia berbangsa-bangsa, kami datang mengaturkan syukur dan puji karena Engkau menjadikan kami sebagai manusia Indonesia yang bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Terima kasih Tuhan, dalam kesatuan sebagai Indonesia kami pun menemukan keragaman sebagai kekayaan
kasih ya Allah untuk kebinekaan dan kesatuan yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih untuk ingatan yang Tuhan hadirkan tatkala kami melihat jiwa besar pemuda-pemudi Indonesia yang bertekad untuk menganyam Indonesia dalam satu kesatuan berbasis pada Pancasila, dasar negara. Maka kami yang mewarisi nilai-nilai penting dan sejarah yang bermakna itu, kiranya kami teguh memegangnya, mengembangkannya, supaya Indonesia yang bineka tumbuh menjadi negara besar, negara yang disegani di mata bangsa-bangsa yang lain. Mari Engkau berkenan merahmati kami pemuda-pemudi Indonesia di masa ini untuk dapat terus melanjutkan perjuangan membangun negara dan bangsa. Kami juga mendoakan Indonesia menyongsong tahun politik 2014. Kiranya Indonesia tetap damai, Indonesia tetap utuh dalam kebinekaan. Kami berdoa biarlah seluruh proses politik juga berlangsung dengan santun. Kami berdoa untuk partai-partai politik, terkhusus para pimpinan partai, biarlah mereka dengan jiwa negarawan negarawanti dapat senantiasa terpanggil untuk mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan juga menolong, rahmati mereka dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga bukan kepentingan kelompok atau kepentingan keluarga, tapi kepentingan bangsa yang selalu diutamakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan kampus kami, Universitas Kristen Maranatha, biarlah kampus ini terus menjadi lumbung dihadirkannya pemuda-pemuda yang tinggi ilmunya, tinggi imannya, dan tinggi pengabdiannya. Berdasarkan nilai-nilai yang kami pegang teguh, integriti, care, dan excellence, biarlah pemuda-pemudi Maranatha dapat terus maju membangun Indonesia. Ini doa kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Laporan Komandan Upacara. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan. Badan pasukan sesuaikan dengan rencana. Kerjakan!
Amyali. Siap, gerak. Siap. Telah saya sampaikan juga tolong perhatikan ya. Telah saya balik kanankan sesuai dengan rencana. Jelas. Oke. Balik kanan. Gerak. Balik ke luar ke mata. Ya, balik kanan. Gerak. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2023 Universitas Islam Maranatha selesai. Pengumuman. Baik, teman-teman, mungkin boleh ada ke depan lagi ya, balik kanan. Pengumuman, saya akan mengumumkan juara lomba poster Sumpah Pemuda 2023. Juara ketiga diraih oleh tim akuntansi atas nama Maria Luciana, Angel Grace, dan Raina Efeksi Semarang dan kawan-kawan. Pada Angel mungkin atau yang lagi boleh maju ke depan, silakan maju. Angel, ya, oke. Pemenang kedua diperoleh oleh tim Sastra Inggris Danilo Valentino Setiawan. Ya. Kalau ada yang mewakili boleh datang, boleh maju ke depan dari Sastra Inggris. Ya, Sastra Inggris. Oke ya, sambil menunggu. Dan juara pertama diraih oleh tim psikologi dari Fakultas Psikologi, Elvina, Safira, dan Dinda. Ya. Maju ke depan, ya. Dinda, boleh. Ya. Pak Bernard nanti boleh membagikan Ketua LPKK, Pak Bernard. Ya, Pak. Udah. Baik, ya. Baik, selamat untuk tim yang telah melakukan. Ada